Perkenalkan, nama saya Jawa, nomor PPG 2015 002 004 00. Kartu peserta untuk mengikuti uji kompetensi kinerja. Mengajar di SDN Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Tuhan ya. Kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana? Suara Pak Guru jelas? Jelas. Jelas ya. Seperti biasa, Pak Guru menyampaikan aturan kita selama pembelajaran daring. Untuk videonya tetap dibuka. Mic-nya di-mute semua, kecuali pada saat bertanya dan menjawab pertanyaan. Bersikap yang disiplin pada saat proses pembelajaran berlangsung dan mengikuti semua kegiatan dengan baik. Pak Guru lihat 4 orang siswa Pak Guru hadir semua. Tapi Pak Guru ingatkan untuk kalian mengisi absen online kalian, linknya sudah Pak Guru bagikan di WA grup kita. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita awali dengan doa, dalam hal ini dipimpin oleh Nopi. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nopi karena sudah memimpin doa untuk kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Pada hari ini kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Siswa sekalian, Pak Guru minta untuk berdiri. Mic-nya dihidupkan. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot lokal. Dia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, hatimu sentos pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siapkan alat tulisnya, bahan ajar yang sudah Pak Guru bagikan. Dan perhatikan kerapian dalam berpakaian. Terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Sudah terlihat, kita lanjutkan. Pada hari ini kita mempelajari tentang tema 5, subtema 1, dan pembelajaran yang ke-1 yang terdapat pada halaman 2 sampai halaman 8. Apakah kalian tahu gambar apakah yang perlu tampilkan itu? Sapi.
Lumba-lumba. Ya, benar ya. Itu adalah gambar sapi, ayam, dan gambar elang. Coba kalian perhatikan, jenis makanan yang mereka makan itu apakah sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Sapi itu makan apa? Rumput. Elang? Ular. Ular atau daging ya. Ayam? Tikus. Makan tikus dan makan padi. Ada dua jenis makanan ayam ya. Berarti dia pemakan tumbuhan juga pemakan daging ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Situ kita lihat sapi makanannya rumput, kemudian elang makanannya daging, kemudian ayam dia pemakan segala ya, karena dia pemakan daging juga pemakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran yang terdapat pada bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membuat teks non-fiksi tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, peserta didik dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan baik. Garis besar kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, kalian memperhatikan guru menyampaikan materi melalui PowerPoint. Kemudian, kegiatan kalian menemukan pokok pikiran atau pikiran utama pada teks bacaan non-fiksi. Kemudian kalian nanti Pak Guru bagi menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. Perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Itu garis besar kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Kita mempelajari tentang komponen ekosistem ya. Ada subtema 1-nya. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Perhatikan gambar yang Pak Guru tampilkan. Amati. Ya, Pak Guru rasa kalian sudah mengamati gambar tersebut. Sekarang, siapa yang mau menjelaskan? Angkat tangannya. Saya, Pak. Silakan, Franklin. Perbedaan di antara dua gambar tersebut. Gambar pertama menunjukkan sistem tak hidup dan gambar kedua menunjukkan yang hidup, makhluk hidup. Oh ya, itu pendapat Franklin. Bagus ya, sudah mengeluarkan pendapat. Sekarang ada pendapat yang lain nggak? Nopi, ya, silakan Nopi. Perbedaan pada gambar yang pertama terdapat struktur alam yang dipenuhi tebing dan jurang. Tidak terdapat sekitarnya terlihat gersang, tidak terdapat makhluk hidup. Sedangkan pada gambar kedua terdapat struktur alam berupa dataran rendah, terdapat tumbuhan seperti pohon dan rumputan. Terlihat subur, terdapat makhluk hidup seperti berbagai macam hewan. Iya, pintar sekali. Betul sekali jawabannya ya. Ya, Poro rasa penjelasan dari Nopi sudah cukup jelas ya. Apa itu teks non-fiksi ya? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel,
surat kabar, atau majalah. Contoh dari teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Kita masuk ke penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tapi sebelumnya, Pak Guru minta kalian mengamati bacaan ya yang Pak Guru bagikan melalui bahan ajar. Itu bacaan tentang ekosistem ya. Dari bacaan tersebut, kalian mencari atau menemukan pokok pikiran atau pikiran utama pada bacaan tersebut. Silahkan kalian amati dulu bacaan tentang ekosistem yang terdapat di bahan ajar yang sudah Pak Guru bagikan. Silahkan dibaca dan diamati dulu. Bagaimana anak-anak? Sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah dibaca dan diamati ya. Sekarang Pak Guru minta masing-masing memberikan informasi penting ya atau pikiran utama yang kalian temukan pada bacaan ekosistem tadi. Kita mulai dari Franklin ya. Pikiran utama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Informasi penting, lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Ya, bagus sekali Pak Franklin ya, sudah mengemukakan pendapatnya untuk kita. Nah, kemudian Pak Guru mau tanya Resti. Apa yang kamu temukan Resti? Pikiran utama, individu merupakan makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Informasi penting, tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Ya, bagus sekali Resti ya. Kemudian Pak Guru meminta pendapat dari Sarah. Silahkan Sarah. Pokok pikiran utama, bagian hidup dan tak hidup disebut lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup disebut ekosistem. Ekosistem tersusun antara individu, populasi, dan komutasi. Ya, bagus sekali Sarah ya pendapatnya. Kemudian Pak Guru mau mendengarkan pendapat dari Nopi. Silakan Nopi. Pokok pikiran pertama, cahaya matahari dapat menghantarkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Pokok pikiran kedua, cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dan sebuah lingkungan. Ya, bagus sekali Nopi ya. Nah, jadi Pak Guru lihat kalian semua sudah bisa menemukan pokok pikiran ya pada sebuah teks bacaan. Semua pendapatnya bagus-bagus dan menemukan informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Nah, kita lanjutkan dengan mengamati teks bacaan ya yang sudah Pak Guru bagikan di bahan ajar. Di situ ada teks ya yang berjudul tentang makanan hewan. Silahkan kalian amati, kalian baca dulu. Di sini tugas kalian yaitu membuat pertanyaan dan kalian
mencari jawabannya sendiri. Silakan kalian baca dan amati dulu. Setelah itu baru kalian membuat pertanyaan dan mencari jawaban dari pertanyaan yang kalian buat. Sudah selesai membacanya? Sudah, Pak Guru. Sudah selesai ya. Nah, sekarang Pak Guru mau mendengarkan Nopi. Pertanyaan apa dan jawabannya yang kamu buat? Silakan. Satu aja ya. Mengapa setiap hewan memiliki jenis makan yang berbeda-beda? Jawabannya karena setiap hewan memiliki ciri khas yang berbeda-beda, sehingga ciri khas menentukan jenis makanan. Ya, bagus sekali Nopi ya. Pertanyaan dan jawabannya benar sekali. Nah, kemudian Pak Guru mau minta pendapat si Sarah lagi. Coba Sarah. Apa saja jenis makanan hewan? Jawabannya, makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Iya, bagus sekali ya. Sekarang Pak Guru mau mendengar pertanyaan dan jawaban dari Franklin. Pertanyaan yang saya buat, mengapa ada hewan yang memakan hewan lain? Jawabannya, agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Iya, bagus sekali Franklin ya. Kemudian yang terakhir Pak Guru minta Resti. Apa pertanyaan dan jawabannya Resti? Hewan apa yang menyukai biji kenari? Jawabannya tupai. Tupai ya. Bagus sekali Resti ya. Nah, Pak Guru lihat semua bisa membuat pertanyaan dan jawaban yang dibuat pun sesuai dengan pertanyaan yang dibuat. Perhatikan PowerPoint yang perlu tampilkan, yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sini ada 3 ya. Ada yang namanya herbivora, karnivora, dan omnivora. Apa itu herbivora, karnivora, dan omnivora? Perhatikan. Nah, herbivora itu apa ya? Herbivora itu adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Seperti tadi pada awal kegiatan tadi ya, kita melihat sapi ya tadi, itu memakan rumput. Berarti sapi termasuk jenis atau pengelompokan berdasarkan makanannya itu termasuk jenis herbivora ya, karena dia memakan rumput tadi. Perhatikan contoh hewan herbivora. Yang pertama kambing, gajah, sapi, kuda, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Apalagi yang lainnya? Coba Pak Guru mau minta pendapat kalian. Selain yang Pak Guru tampilkan di PowerPoint itu. Panda. Panda, ya. Ada lagi yang lainnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Ayam. Ayam. Ayam tadi dia 2 jenis makanan yang dimakannya. Dia juga makan tumbuhan, dia juga makan daging ya. Karena tadi kita lihat di awal pembelajaran tadi dia memakan tikus, kemudian dia memakan padi. Itu jenis tumbuhan. Berarti dia tidak dikelompokkan ke dalam hewan herbivora ya, atau hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Karnivora itu adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Di situ ada beberapa contoh yang Pak Guru kasih. Yang pertama, buaya, singa, ikan hiu, burung elang ya. Situ contoh-contoh hewan karnivora berdasarkan jenis makanan yang mereka makan. Nah, yang ketiga, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya itu omnivora. Itu adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging atau hewan pemakan segala. Karena dia
memakan tumbuhan, dan juga memakan daging. Ada beberapa contoh hewan perlu tampilkan, yaitu ayam, bebek, beruang, dan tikus. Itu beberapa contoh hewan omnivora. Dari penjelasan Pak Guru, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Coba kalian golongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Herbivora pemakan tumbuhan. Karnivora pemakan daging. Ya, Omnivora pemakan tumbuhan dan daging. iya, bagus ya. Itu pengelompokan hewan atau penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada 3, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Dari penjelasan Pak Guru yang sudah disampaikan, apakah ada pertanyaan mengenai ekosistem, teks non fiksi, dan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak Guru. Tidak ada, bagus ya. Berarti paham semua dengan yang Pak Guru jelaskan. Sekarang Pak Guru bagi kalian menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. Kelompok pertama, Sarah sama Sinopi. Kelompok kedua, Resti dan Franklin. Silakan kerjakan LKPD-nya, tapi tetap di dalam Zoom ya, jangan keluar ya. Pak Guru kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, sudah cukup waktu yang diberikan untuk pengerjaan LKPD-nya. Sekarang Pak Guru mau minta kalian menunjukkan hasil dari kelompok kalian tentang teks non fiksi. Nanti LKPD-nya dikirim ke WA grup kita ya. Untuk saat ini Pak Guru meminta kalian menunjukkan teks non fiksi yang kalian buat. Silakan tunjukkan dulu teks non fiksinya. Ya, bagus. Resti, Sarah, itu ya sudah ada ya. Sekarang Pak Guru mau dengarkan perwakilan kelompoknya untuk membaca. Kebetulan di sini Resti dan Sarah yang megang, berarti coba Pak Guru mau dengarkan Resti dulu yang membacakan deskripsi atau teks non fiksi yang dibuat bersama kelompoknya. Kucing. Kucing merupakan hewan yang jinak dan akrab dengan manusia. Terbukti dengan beberapa jenisnya yang menjadi peliharaan bagi banyak orang. Kucing biasanya dipelihara sebagai hewan peliharaan dan juga sebagai musuh alami tikus. Kucing dapat dibedakan menjadi kucing liar dan kucing peliharaan. Di lingkungannya, kucing liar hidup di hutan. Berbeda dengan kucing peliharaan. Kucing peliharaan sudah beradaptasi dengan lingkungan rumah dan berbau dengan manusia. Kucing peliharaan bisa menjadi teman bermain saat waktu senggang. Beberapa orang yang melihara kucing juga seringkali membuatkan beberapa sarana bermain untuk hewan kesayangannya. Hewan kucing tergolong ke dalam hewan karnivora yang cenderung bersifat predator. Salah satu makanan kesukaan kucing adalah tikus rumah. Kucing juga merupakan hewan yang aktif mencari makan di malam hari atau nokturnal. Maka dari itu tak jarang kucing tidur dan bermalas-malasan di siang hari. Kucing peliharaan biasanya diberi makanan khusus yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya. Iya, bagus sekali ya teks non fiksi yang dibuat oleh kelompok Resti. Kemudian Pak Guru mau dengarkan
teks non fiksi yang dibuat oleh kelompok SARA? Tunjukkan dulu teksnya. Guru mau lihat. Tunjukkan di kamera. Iya, silakan bacakan. Kita sama-sama mendengar. Kelinci. Hewan apa? Kelinci. Kelinci. Kelinci, Ya. kelinci adalah salah satu hewan yang sering dijadikan sebagai hewan pelihara ataupun hewan pendaging. Kelinci terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Kelinci liar biasanya hidup berkelompok dan hidup di sarang-sarang bawah tanah, padang rumput, hutan, dan semak-semak adalah lingkungan di mana kelinci biasanya ditemukan, berbeda dengan kelinci pelihara. Kelinci pelihara hidup di kandang yang telah disediakan pemiliknya. Kelinci merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Makanan utama kelinci adalah rumput, sayur-sayuran. Namun makanan khusus kelinci adalah wortel. Kelinci memiliki gigi depan yang tajam yang digunakan untuk memotong makanan. Lalu dengan gigi ketahanan mengunyah makanan hingga halus. Kelinci makanan kelinci liar memperoleh makanan dengan cara mencari sumber makanan yang berbeda di dekat tempat tinggalnya. Sementara itu, kelinci peliharaan biasanya memperoleh makanan dari sang pemilik. Ya, bagus sekali ya. Teks non fiksi yang dibuat oleh kelompok SARA. Pak Guru apresiasi semua. Teks non fiksinya bagus-bagus semua ya. Tinggal nanti kalian fotokan hasil kerjaannya, kirimkan ke WA grup kita. Ya, kita bersama-sama menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Apa saja yang kita pelajari pada hari ini atau kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kita hari ini? Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan Franklin. Tentang ekosistem. Ya, apa itu ekosistem Franklin? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Ya, bagus ya. Apalagi? Kita mempelajari apa lagi tadi? Tentang teks non fiksi ya. Apa itu teks non fiksi? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak tadi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Iya, bagus sekali ya. Berarti sudah dua kesimpulan kita ya. Yang pertama tentang ekosistem, apa itu ekosistem tadi. Kemudian yang kedua itu teks non fiksi. Kemudian apa lagi? Kesimpulan yang ketiga yaitu kita menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Ada berapa penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Ada 3, Pak. Ada 3. Apa saja? Herbivora, karnivora, omnivora. Iya, bagus sekali ya. Apa contoh dari hewan herbivora? Kuda, gajah, sapi, dan domba, Pak. Iya, betul ya. Herbivora itu hewan apa tadi? Hewan pemakan apa? Pemakan tumbuhan. Ya, herbivora itu adalah hewan makan tumbuhan. Karnivora. Apa itu karnivora? Hewan apa? Hewan pemakan daging. Ya, hewan pemakan daging. Apa contohnya Franklin? Buaya, singa,
ikan hiu, elang, serigala. Ya, bagus sekali Franklin. Kemudian yang ketiga yaitu omnivora ya. Omnivora itu hewan apa? Makan tumbuhan dan daging. Hewan pemakan tumbuhan dan daging atau hewan pemakan segala tadi ya. Contohnya apa? Ayam, bebek, beruang, dan tikus, Pak. Ya, bagus sekali. Ya. Karena kita sudah membuat kesimpulan tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Itu kesimpulannya yang perlu tampilkan ya. Karena kita sudah membuat kesimpulan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Sekarang Pak Guru minta kita mengerjakan evaluasi. Linknya sudah Pak Guru bagikan melalui WA Group. Silahkan dibuka WA Group kita. Klik link yang sudah Pak Guru bagikan. Kalian akan masuk untuk mengerjakan soal. Waktu kalian Pak Guru kasih 5 menit untuk mengerjakan soal. Silakan mulai dari sekarang. Ya, sudah semua mengerjakannya? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Karena kita sudah mengerjakan evaluasi, sekarang kita melakukan refleksi. Apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Ekosistem, Ya, bagus Franklin. Apalagi? Teks non fiksi. Ya, teknospiksi. Apalagi? hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Iya, bagus. Pengolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada 3, herbivora, karnivora, dan omnivora. Bagus sekali ya, Franklin ya. Apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Teks non-fiksi. Teks non fiksi. Bagus ya. Siapa lagi? Hewan dan jenis makanannya. Hewan dan jenis makanannya. Bagus. Sekarang Pak Guru mau tanyakan. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Tidak ada, Pak. Tak ada, Pak. Paham semua ya? Untuk kegiatan kalian di rumah, Pak Guru minta kalian menuliskan nama hewan, nama panggilan hewan, makanan kesukaannya, dan kebiasaan hewan piaraan yang ada di rumah kalian ya. Itu untuk tugas selanjutnya. Nanti pertemuan berikutnya kalian berikan atau kalian kirim melalui WA grup kita. Pak Guru rasa untuk kegiatan belajar kita pada hari ini Pak Guru cukupkan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita akhiri dengan doa. Doa dipimpin oleh Franklin. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Franklin sudah memimpin doa untuk kita pada pagi hari ini. Pak Guru ingatkan supaya selalu tetap berada di rumah, lalu memakai masker, sering-sering mencuci tangan pakai sabun, dan air mengalir, dan menjauhi kerumunan.
Guru ucapkan selamat siang, sampai jumpa lagi besok. Siang. Siang.